أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Wa ammal lisanu, dan adapun lisan, fa innama khuliqa laka litukthira bihi dzikrullah ta'ala. Sesungguhnya itu lisan diciptakan untukmu, litukthira bihi dzikrullah ta'ala, agar engkau memperbanyak dengan lisan tersebut akan berzikir kepada Allah Ta'ala, wa tilawata kitabihi, dan membaca kitabnya Al-Quran. Ada yang dikatakan semua anggota-anggota tubuh kita telah menjadi saksi, telah menjadi anggota yang berbicara di hadapan Allah akan semua yang telah kita kerjakan di dunia. Maka jaga semua anggota tubuh kita sehingga tidaklah nanti mereka bersaksi kecuali yang bagus-bagus, baik-baik. Dan yang harus diperhatikan adalah anggota-anggota yang 7 yang masih suka kurang kita perhatikan dari manfaatnya. Pertama, mata. Mari, jangan sampai ini mata Allah berikan namun disalahgunakan sehingga melihat hal-hal yang haram. Yang kedua adalah telinga. Allah berikan untuk mendengar nasihat, mendengar ayat-ayat Allah, mendengar hadis-hadis Rasulullah yang manfaat. Jangan sampai dipakai untuk mendengar yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga adalah lisan, lidah, mulut. Itu Allah kasih bukan cuma-cuma, ada fungsinya agar kita berkata bagus, berkata baik, berzikir, membaca Quran. Wa tursyida bihi khalqallahi ta'ala, dan engkau membimbing dengan lisan tersebut akan makhluk Allah Ta'ala ila tariqihi, menuju jalannya Allah. Kamu pakai lisan kamu untuk memberikan nasihat, memberikan bimbingan kepada orang-orang menuju jalan Allah. Wa tuzhira bihi ma fi dhamirika, dan kau tampakkan dengan lisan itu apa yang ada di dalam hatimu, min hajati dinika wa dunyaka, dari keperluan-keperluan agama dan duniamu. Itu fungsi dari lisan yang Allah berikan kepada kita. Fa idza sta'maltahu fi ghairi ma khuliqa lahu, maka apabila kau pergunakan itu lisan pada selain apa-apa yang difungsikan kepadanya, faqad kafarta ni'matallahi ta'ala fihi, maka sungguh engkau telah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam lisan tersebut. Kalau sampai kita gunakan lisan
mulut kita pada yang bukan semestinya, bukan fungsinya, itu kita kufur. Nggak pernah sekali untuk baca Quran. Padahal tadi tujuan pertama kita diberikan lisan buat baca Quran, buat berzikir kepada Allah. Ya, kita boleh berbicara sehari-hari, kita boleh ngomong ini, ngomong itu. Tapi jangan lupa dong, itu lisan pakai buat menyebut Allah, buat baca Quran. Ya, jangan ngomong dulu setiap hari tapi nggak ada huruf pun Quran yang kebaca. Itu kufur. Seenggaknya ada satu hari yang kita baca dari Al-Quran. Mau 2 lembar, mau selembar, mau setengah lembar, baca itu Quran. Sehingga kita tidak tergolong orang kufur. Kita pakai lisan buat berzikir, buat menasihati orang, buat menampakkan apa yang di dalam hati. Kalau ada keperluan yang sifatnya agama dan keduniaan, jangan sampai fungsi yang utama itu tidak dilakukan, namun yang dikerjakan yang lain-lainnya. Wahwa aghlabu a'dha'ika, dan adapun lisan itu adalah yang paling dominannya dari anggota tubuhmu, alaika, pengaruhnya terhadap kamu, wa ala sairil khalqi, dan kepada seluruh makhluk. Wala yakubun nasa finnari ala manakhirihim, dan tidak terlempar manusia, wala yakubun nasu finnari ala manakhirihim, dan seorang manusia tidak terlempar ke dalam api neraka di atas lubang-lubang hidung mereka, illa hasaida alsinatihim, kecuali karena hasil panennya lisan-lisan mereka. Kebanyakan orang terlempar ke dalam jurang neraka sebab lidahnya itu. Maka dikatakan tadi lidah adalah yang paling dominan pengaruhnya. Orang bisa mendapatkan kemanfaatan dari lidahnya sebab bisa dijaga. Dengan lidahnya pula bisa jadi yang didapatkan kemudaratan. Salah ngomong sedikit, nah itu pengaruhnya bahkan bagi orang banyak sangat terasa. Apalagi bagi orang-orang yang memang ucapannya itu didengar. Pemimpin-pemimpin itu nggak boleh salah ngomong, harus dijaga, harus dipelihara. Dia salah ucap sedikit bisa menyakiti orang. Dia salah ucap sedikit ya, bisa berdampak dengan kehidupan jutaan nyawa manusia. Maka gak heran kalau orang banyak masuk ke neraka sebab hasil omongan itu, hasil apa yang telah dipanen dari pembicaraan. Sehingga pantas kalau Rasulullah sabdakan ya, orang man amana billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka dikatakan falyaqul khairan aw liyasmut. Pilihannya cuma 2, berkata benar, berkata baik, atau diam. Udah itu aja. Kalau kita bisa berkata baik, ucapkan. Tapi kalau tidak ada perkataan yang baik, maka diam itu pilihan, tidak ada yang lain. Untuk itu kalau sekiranya tidak ada yang mau dikatakan atau ada perkataan baik, nggak usah bicara. Nah, kita berkumpul dengan orang, ya, awalnya sih berkata yang bagus, yang manfaat, tapi karena kelamaan udah nggak ada lagi yang mau diomongin dari perkataan baik, jadinya ngelantur dan apa aja diomongin. Karena perkumpulan yang demikian berpeluang untuk berkata yang lain-lain. Sekiranya udah nggak ada yang diomongin, bubaran, ditakutkan ya, itu lisan dipakai untuk membicarakan yang tidak. Kalau masih ada yang mau dikatakan dari perkataan baik, silakan terusan perkumpulannya. Tapi kalau udah nggak ada, udah cukup bubar. Jangan diseduhin kopi lagi, iya nanti. Udah, kalau
Kalau memang tidak ada keperluan hajat, ya, saya pamit, saya izin. Tapi kalau memang ada yang mau diungkapkan, yang diomongin, silahkan perkataan lain. Nah, sebab lidah nih yang paling dominan pengaruhnya bagi kita dan bagi orang lain. Fastazhir alaihi, maka atasilah atas lisan tersebut bighayati quwwatika, dengan sehabis-habisnya kekuatan, hatta la yakubbaka fi qa'ri jahannam, sehingga tidaklah lisan itu melemparkanmu ke dasar neraka jahanam. Fa fil khabari, maka dalam sebuah khabar, innar rajula la yatakallamu bil kalimati, sesungguhnya ada seseorang yang pastilah ia berkata dengan satu kalimat, liyudhika biha ashabahu, agar ia membuat tertawa dengan kalimat itu kepada sahabatnya. Fayahwi biha fi qa'ri jahannam, lalu nanti ia terjatuh dengan satu kalimat itu ke dasar neraka jahanam. Sab'ina kharifan, selama 70 musim, selama 70 tahun. Hati-hati. Ada orang yang biar dia diketawain, maksudnya biar orang-orang pada ketawa dengan ceritanya, dia bercerita dengan sesuatu yang dapat menyakiti orang, meskipun bercanda ya, meskipun tidak ada maksud, tapi dia berbicara dengan satu kalimat ya, menyakiti orang biar dianggap lucu, jadi pada ketawa gitu. Nah, itu gak boleh dalam syariat. Mengorbankan kehormatan lain demi mendapat atensi atau dibilang lucu oleh orang, itu gak boleh. Meskipun itu bercanda, meskipun itu tidak ada maksud untuk menyakiti. Sebab yang demikian satu kalimat dikhawatirkan nanti kelak menurut hadis ini dia terjatuh ke dalam dasar jahanam selama 70 tahun. Waruya, dan diriwayatkan, annahu qutila syahidun fil ma'rakati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang terbunuh syahid di dalam peperangan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala qailun, lalu berkata seorang sahabat, hani'an lahu, berbahagialah orang tersebut, al jannata, akan balasan surga. Wah, enak tuh dia kelak masuk surga sebab terbunuhnya syahid. Ini sahabat lain mengomentari demikian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma yudrika, apa yang diketahui olehmu? La'allahu kana yatakallamu fima la ya'ni, barangkali ia terbunuh sebab berbicara pada sesuatu yang tidak ada manfaat baginya. Wa yabkhalu bima la yughni, dan dia kikir, pelit terhadap sesuatu yang tidak membuat dia kaya. Kita nggak tahu ya, bisa jadi dia terbunuh karena ada kalimat yang diucapkan yang kagak manfaat, jadi belum tentu masuk surga nah, meskipun terlihat syahid, bagus meninggalnya nah, sebab lisan itu dikhawatirkan ada omongan yang mencegah dia yang dulunya dia masuk surga menjadi tidak. Kayak itu benar-benar dijaga, diperhatikan. Fahfaz lisanaka min samaniyatin, maka jagalah lidahmu dari 8 perkara. Perhatikan 8 hal ini sehingga kita bisa pelihara lisan, ucapan dan pembicaraan kita. Al-awwalu, yang paling pertamanya, al-kadzibu, bohong. Fahfaz minhu, maka jagalah lisanmu daripada fahfaz minhu lisanaka, jagalah minhu dari berbohong itu, lisanaka akan lisanmu. Fil jiddi, baik dalam pembicaraan serius, wal hazli, dan juga pembicaraan bercanda. Ngomong serius, ngomong bercanda,
jangan sekali-kali ada dusta, ada bohongnya. Yang paling pertama yang mesti benar-benar kita pelihara. Wala tu'awwid nafsakal kadziba hazlan. Jangan kamu biasakan dirimu untuk berbohong hazlan dalam keadaan bercanda. Meskipun bercanda, kan bercanda doang, mau bercanda mau serius, itu diperhatikan biar jangan ada dustanya. Jangan biasain berbohong meskipun bercanda. Fayad'uka ilal kadzibi fil jaddi, karena menyebabkan engkau akan berbohong dalam pembicaraan serius. Kalau udah biasa bohong meskipun bercanda, nanti obrolan serius juga bohong juga, karena udah biasa bohong, udah biasa dusta, sehingga gak ada takutnya, sehingga merasa aman. Nah, untuk menutup tidak ada perbicaraan yang dusta dalam hal yang serius, dijaga dalam hal yang meskipun bercanda gak ada bohongnya. Wal kadzibu min ummahatil kabairi, sementara berbohong itu termasuk induk-induknya dosa besar. Mulanya sekali bohong, 2 kali, 3 kali, ya, sampai seterusnya itu berbohong, karena udah biasa, udah merasa aman, ya, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Padahal itu dosa besar, itu bohong. Mau dalam bercanda, mau dalam serius. Tadi seperti dikatakan, pengaruhnya bagi kita dan orang lain sangat besar. Tsumma innaka idza urifta bidzalik saqatat adalatuka. Kemudian apabila kamu dikenal dengan pendusta, gugurlah sifat adil. Wasiqatu, dan gugurlah sifat terpercayanya engkau biqaulika, dengan perkataan. Orang jadi kenal dia tukang bohong, udah gak bisa dipercaya, dipegang lagi omongannya. Watas dari kal a'yunu, dan mata-mata manusia akan meremehkanmu. Watah taqiruka, dan menghinamu. Bohong sebabnya dusta, sekali 2 kali, ya, apalagi sekarang banyak sekali ya berita-berita itu, bagaimana bisa dijaga kebenaran dan tidaknya, kita gak tahu. Bagaimana kepastiannya? Semuanya berita ini, berita itu, dari si anu, dari si ini. Nah, sehingga kalau ada orang yang terkenal bohong, sudah dia dihina, diremehkan juga. Wa idza aradta an ta'rifa qubhal kadzibi min nafsik, dan apabila kau pengen tahu betapa jeleknya berbohong dari dirimu, fanzur ila kadzibi ghairika, maka lihatlah kepada bohongnya orang lain. Wa ila nafrati nafsika anhu, dan berpalingnya dirimu anhu, dari orang itu. Kamu pengen tahu jeleknya sifat bohong, kalau kamu lakukan, kamu rasakan saja gimana giliran kamu dibohongin orang. Jeleknya itu orang sifatnya karena kamu dibohongin dia. Kita katakan ini, kita bilang dia begitu. Nah, sama kalau kamu bohongin orang, nanti dia bakal menilai kamu seperti itu. Wasdihqalika li sahibihi, dan meremehkannya engkau li sahibihi, kepada pelaku bohong itu. Ya, dia bohongin kita, kita remehkan, kita hina. Nah, sama juga ketika kita umpama bohong kepada dia, dia begitu nanti. Wasdiqabahika lima ja'a bihi, dan menganggapnya jelek dirimu terhadap apa yang dibawa dari beritanya. Ya, saya sudah nggak percaya lagi sama dia. Kenapa? Emang ya asal ngomong bohong. Sama, kalau nanti kamu berbuat begitu, orang juga mengatakan saya nggak percaya lagi sama kamu, ada orang bohong dulu. Nah, jadi kalau kamu pengen tahu betapa jeleknya sifat bohong, rasakan saja bagaimana ketika engkau dibohongin orang. Nah, begitupun nanti penilaian orang kepadamu ketika engkau berbohong. Wa kadzalika, dan begitulah, faf'al fi jami'i uyubi nafsika, lakukanlah pada seluruh aib-aib dirimu.
Fa innaka la tadri qubaha uyubika, sesungguhnya kamu tidak tahu jeleknya aib dirimu, min nafsika, dari dirimu, bal min ghairika, akan tetapi dari selainmu, yaitu dari orang lain. Semuanya sifat-sifat yang buruk kamu gak bakal tahu bagaimana jeleknya ketika kamu melihat hal itu ada pada orang lain. Oh ternyata dia begini ya, seperti itu ya, begini dan seterusnya. Sama, kalau hal itu kamu lakukan, orang lain pun akan menilai demikian. Famastakbahtahu min ghairika, maka engkau tidaklah menganggapnya dari selainmu. Yastakbihuhu ghairuka minka, orang lain itu akan menganggap jeleknya darimu. La mahalata, tidak ada kemustahilan, pastinya seperti itu. Fala tarda li nafsika dzalik, sehingga janganlah engkau redha bagi dirimu zalika, terhadap sifat bohong tersebut. Asani, yang kedua yang mesti dijaga dari lisan, al-khulfu fil wa'di, ingkar janji. Satu bohong, dua ingkar janji. Fa iyyaka an ta'ida bi syai'in wa la tafiya bihi, maka berhati-hatilah engkau apabila berjanji pada sesuatu namun engkau tidak menepatinya. Bal yanbaghi ay yakuna ihsanuka ilan nasi fi'lan bila qaulin, justru selayaknya jadikanlah perbuatan baikmu kepada orang lain dengan kelakuanmu, bukan dengan perkataan. Orang lain melihat bagusnya kamu bukan dengan omongan, tapi memang perkataannya. Fa idin qororta ilal wa'di, maka apabila kamu terpaksa memberikan janji kepada orang, fa iyyaka an tukhlifa, maka janganlah engkau mengkhianati janji itu. Illa li'ajzin, kecuali karena ketidakmampuan, au daruratin, atau keadaan yang darurat. Fa inna dzalika min amaratin nifaqi, karena sesungguhnya ingkar janji termasuk tanda-tanda kemunafikan. Wa khabaisil akhlaqi, dan tanda-tanda akhlak yang buruk. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun, ada 3 sifat, man kunna fihi fahuwa munafiq, orang yang terdapat di dalam dirinya 3 sifat ini maka dia munafik. Wa in shoma wa sholat, meskipun tiap hari puasa, tiap hari sholat, ya, ditegesin mau dirajin ibadah, mau bagaimana hubungannya dengan Allah, tapi kalau ada 3 hal ini bagi diri dia dikatakan munafik. Pertama, man idza haddatsa kadzaba, orang yang apabila dia berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, yang kedua apabila dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberi amanah dia berkhianat. 3 sifat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun seorang hamba sering ibadah, puasa, sholat, namun tetap yang dijaga adalah hubungan dengan manusia. Jaga. Makanya tadi, kalau memang tidak bisa untuk berjanji, diam. Tidak bisa berkata baik, diam. Kalau memang tidak bisa menanggung amanah, ya kita katakan tidak bisa membawa amanah ini. Jangan sampai kita ya rela menggugurkan keimanan sehingga menjadi munafik, sebab tidak menjadikan hal-hal yang tadi disebutkan itu menjadi lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ana, Allahumma syahiduna, Allahumma hadiruna, Allahumma zurna, Allahumma qaribna minna, wastashhir ma'ani dzalika kulli wa
قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا علما من لدنك لدنيا سبل ربانية نزلا نهديا ونورا سماويا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى